Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku yang solih-solihah kabarnya pada hari ini? Tentu semuanya sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi kali ini anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai adalah terkait meyakini kitab-kitab Allah, ya. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh nantinya berkah dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang solih-solihah, kita ketahui bahwasanya kitab-kitab Allah itu tidak hanya kitab Al-Quran saja anak-anak, tetapi ada beberapa kitab sebelum kitab suci Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Adapun kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kita yakini keberadaannya ya anak-anak, karena kitab-kitab tersebut adalah wahyu firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Untuk itu sebelumnya marilah kita renungkan sejenak, ya. Apa jadinya apabila kita menaiki sebuah kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya naik tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini anak-anak. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas, arah yang benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi hidup ini harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan manusia, Malikin Nas, rajanya manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Ya. Oleh karena itu anak-anak, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kelak di akhirat nanti dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidup kita ini saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama yang lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan,
seenaknya sendiri, semauannya sendiri, akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, kegelisahan. Nah, orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga bisa membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu, bahkan gelisah. Jadi anak-anak, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai nanti di akhirat. Sekali lagi, kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat membimbing kita untuk meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sungguh manusia rugi yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh kitab suci itu. Sungguh rugi anak-anak, sungguh rugi ya. Untuk itu anak-anak, dari renungan kita hari ini semoga bermanfaat. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi inti dari mana yang nama beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat berfirman atau kalam. Sebagai firman-firman Allah tertulis dalam kitab suci yang kita baca, yang kita pelajari. Karena itu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat firman atau kalam. Kita wajib meyakini kebenaran kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya tersebut untuk lebih memahami dan meningkatkan keyakinan akan kitab Allah. Maka ikutilah ya yang berikut ini. Anak-anak, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Ajaran tersebut di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia anak-anak. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar, memberikan solusi terhadap setiap masalah, kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang benar, yang hak, mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat, dan yang mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu, anak. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab-kitab Allah tersebut. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup itu akan tersesat. Untuk lebih memahami hal tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yang artinya, dengan kitab-kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan
Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sadaqallahul adzim. Sungguh benar firman Allah. Adapun nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya anak-anak, yaitu ada 4 ya yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua secara berurutan, mulai dari yang pertama diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu anak-anak, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan kebenaran kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Sadaqallahu. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran, ya. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat, yaitu yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga adalah larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Dan yang keempat adalah perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kepada orang tua. Dan yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Dan yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Itulah anak-anak pokok dari kitab Taurat. Baiklah, berikutnya itu kitab Zabur. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din wa atayha Dawuda zabura. Sadaqallahu adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian nabi yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Sadaqallahu adzim. Baiklah anak-anak yang berbahagia, ya. Kita lanjutkan kitab yang berikutnya, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem, anak-anak. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani.
Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullah atani al-kitaba waj'alani nabiyya. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Surat Maryam ayat 30. Shadaqallahu adzim. Kitab Injil berisi ajaran-ajaran pokok anak-anak. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Baiklah, kita lanjutkan kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kita tahu kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul akhir zaman, yaitu Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Shadaqallahu adzim. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Surat Al-Imran ayat 3. Setelah wahyu pertama diturunkan di Gua Hira anak-anak, turunlah wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah secara umum anak-anak. Pokok ajaran Al-Quran yang pertama yaitu akidah. Apa itu akidah? Keyakinan. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Dan yang ketiga adalah ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, hablum minan nas. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu mengisahkan kisah orang-orang dahulu, umat-umat terdahulu. Baiklah anak-anak, kita tahu kitab ada sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, Allah memberikan pedoman yang berisi hal-hal yang baik yang harus dilakukan oleh umatnya dan meninggalkan hal-hal yang tercela. Sebagaimana arti dari takwa, pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan dimaksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia saja, tetapi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci yang terjamin kemurniannya. Maksudnya apa? Sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Ya, jadi dijamin oleh Allah sebagaimana firman-Nya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Seluruh ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan angsur-angsur. Ya, dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Ya, ditinjau dari masa diturunkannya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Baiklah anak-anak, untuk itu sebagai umat Islam, sebagai mukmin yang bertakwa kepada Allah, kita pun seharusnya memahami perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, apa itu kitab? Apa itu suhuf? Nah, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf. Nah, itu perbedaannya. Suhuf itu sebuah lembaran-lembaran terpisah, namun keduanya sama berisi firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana firman-Nya, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. Secara rinci para nabi dan rasul menerima suhuf dari Allah. Yaitu siapa saja nabinya? Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Ada perbedaan, yaitu yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, ya, sedangkan suhuf masih berupa lembar-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Baiklah, semoga dari materi ini kita semua bisa mengambil hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, semoga sebagai pedoman manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran dan juga memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga bisa mensyukuri segala anugerah dan kenikmatan Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Hati manusia menjadi lebih tentram, lebih tenang, ya, dan menambah ilmu pengetahuan. Kita juga bisa memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penghargaan, memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati, saling menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama yang lain. Yang terakhir, dengan hikmah ini bisa meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian
dan musibah yang menimpa pada diri kita maupun orang lain. Untuk itu sekian dari materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua menjadi insan yang beriman, yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.